Hadirin santriyin wa santriyat rahimakumullah. Pada prinsipnya setiap rasul membawa syariat. Setiap rasul memiliki aturan hukum yang terimplementasi baik sehingga bisa diaktualisasikan oleh umatnya. Sejak Nabi Adam alaihi salam Allah turunkan ke dunia ini, kemudian beliau secara personal mengurus hubungan interaksi di antara keluarganya, bagaimana satu anak dengan anak yang lain ditertibkan, maka ketertiban itulah syariat Nabi Adam. Pun demikian dengan Nabi Idris. Meski dalam kitab Al-Bustanul Jami' di mana di sana disebutkan sebaran peta manusia di dunia, terutama peta perjalanan para nabi dan umat manusia, sulit menemukan tarikh yang spesifik menyebut di mana Nabi Idris. Tapi pada prinsipnya Nabi Idris pun sama memiliki syariat yang harus menjadi aturan mengikat bagi umatnya. Baru kemudian Nabi Nuh alaihi salam mulai nampak tulisan tarikh. Beliau lahir tahun, pernah saya sampaikan, berapa? 3993 qoblal masehi, qoblal miladiyah, sebelum masehi. Wafat tahun 3043 qoblal miladiyah. Tepatnya beliau menempuh jalur hidup selama 950 tahun. Tanggal lahir dan tanggal wafat itu tidak penting, tapi yang terpenting ada syariat yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam bagi kaumnya. Kaum apa? Kaum Rasim, yang waktu itu menyembah 5 berhala. Kenapa ada banjir besar? Kenapa dari keempat anaknya 3 selamat, Ham, Sam dan Yapis, 1 celaka bernama Kan'an bersama istrinya? Itu berkaitan tentang pembangkangan syariat. Sampai kemudian perahu itu tertambat di bukit yang bernama Ararat. Kemudian tercipta komunitas namanya Tuktomanin. Dari sanalah manusia yang tersisa berdiaspora, kabeh iman, kabeh Islam, berdiaspora dari 80-an, kemudian berdiaspora mengisi seluruh pelosok dunia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Wah, itu panjang data. Pada prinsipnya tidak ada manusia yang kafir kecuali mereka lahir dari rahim-rahim muslimin. Itu catatan penting. Tidak ada manusia yang kafir kecuali mereka lahir dari rahim-rahim muslimin. Mari kita adu data. Kalaupun ada di zaman Nabi Nuh orang yang kafir, maka dengan banjir besar tidak ada yang tersisa, semua kafir tenggelam kecuali orang-orang Islam.
Lalu kemudian kenapa setelah Nabi Nuh kemudian muncul Hud, Soleh, Ibrahim, ada kaum Ad, ada kaum Sodom, ada bangsa di Mesopotamia bagian Irak, di lembah Ur. Kenapa Namrud muncul padahal sebelumnya sudah ada data bahwa tidak ada lagi orang-orang kafir. Bahkan dalam salah satu doanya kita sering membaca Rabbi la tadar minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan seorang pun di muka bumi ini orang-orang kafir. Dan itu dikabul. 3 anak Nabi Nuh, semuanya mukmin, semuanya muslim, kemudian beranak pinak, berdiaspora, membentuk koloni-koloni baru. Setiap ciri dari orang tuanya itu terdapat pada koloni tersebut. Lantas muncul orang-orang kafir baru. Dari mana mereka kafir? Dari mulai tidak taat terhadap syariat. Saya ambil contoh yang paling sederhana. Santri setelah maghrib meski libur harus ikut tafsir. Itu aturan. Itu dogma. Aturan yang bersifat memaksa. Artinya tidak boleh, tidak harus tafsir. Lalu kemudian ada di antara kita yang tidak tafsir. Da usum libur ieu sigana moal dicarekan mun teu naon tafsir. Sami'na wa asoina, teu tafsir. Maka predikat pertama bagi orang yang melanggar itu asin, dia hanya maksiat. Maksiat. Kalaupun melekat predikat itu, istimror dia lakukan, mungkin nanti jadi fasik. Orang yang terkadang melakukan dosa besar atau dosa kecil tapi sering, itu fasik. Jadi tahapannya mukmin, ya muslim, kemudian asin, kemudian fasik. Karena keseringan melanggar, maka betah dina area-area pelanggaran. Pertama datang keamanan, masih takut. Tekaup nempos center saeutik, berebut kalabur. Ada rasa takut. Tapi karena sudah terlalu lama berkonsolidasi dengan iblis dan anak turunannya, kesini baterai dan suara pengurus itu tidak menjadi rasa takut. Lah, apal keamanan nu eta mah. Apal kuring ge anu banyak membangkang. Artinya dia mulai membahas aturan pesantren. Tidak hanya melanggar, si fasik ini kemudian mulai membangkang aturan pesantren. Kita naikkan digitnya. Barang siapa yang membangkang aturan agama, barang siapa yang tidak mentaati agama, dia maksiat. Kalau keseringan dia fasik. Kalau sambil membangkang, dah pirage mabok. Manya 2002 hiji jinah dilarang keneh. Awas, munafik amali namanya. Mulai berdusta, dari mulai memperlambat ritme ke salat. Biasana ngong adan di masjid hiji ibtidam awal waktu bari berjamaah. Beuki dieu teu awal waktu najan berjamaah. Beuki dieu teu awal waktu teu berjamaah. Kesini kemudian dia mulai memperbincangkan, maknya 10 tahun kudu hayawe berjamaah. Pada akhirnya ingkar terhadap berjamaah, ingkar terhadap sholat. Mimiti ngabohong, nggak sholat can, atos padahal acan. Pada akhirnya dia mulai berpikir, nggak sesuai jujur, lah kuring mah mau sholat dauh manfaatna. Munafik amali. Jadi i'tikad, mengiktikadkan sholat tidak wajib.
wah itu bahaya, munafik i'tiqadi, kufur jadinya. Jadi tidak ada orang yang kafir kecuali lahir dari rahim muslimin. Kalau kita melihat perjalanan sejarah Namrud versus Ibrahim, ya kan? Ibrahim dan anaknya pada usia 85 tahun itu berjalan ke satu tempat di mana perahu Nabi Nuh pernah berputar-putar di atasnya, Ka'bah Baitullah. Ka'bah jadi Ka'bah terdampak oleh banjir besar, runtuh Ka'bahnya sa pondasina. Waktu itu Nabi Ismail mengumpulkan batu-batu kecil disusun berbentuk bulat elips, kemudian hari ini dikenal dengan istilah Hijir Ismail, dekat Ka'bah. Patilasan Nabi Ibrahim, nah disebut makom Ibrahim. Apa yang dia sampaikan? Nabi Ibrahim biidznillah memprediksi bahwa di tempat itu akan ada sekelompok makhluk yang berada dalam posisi ajhalul jahil, orang yang super bodoh. Makanya engke disebut lagi kaum jahil. Lalu berdoa kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Doana, Rabbana, wahai Tuhanku, wab'ats fihim, begitu. Mohon utuslah fihim, di tempat ini, rasulan, satu rasul, minhum, dari internal mereka. Padahal waktu itu bangsa Yahudi mendominasi, di mana dari mereka lah lahir banyak nabi. Doa itu dimunajatkan di bawah bukit Paran, munajat Jabal Gubes. Allah kabul, kelak Muhammad ada dan lahir di tempat itu. Itu untuk menangkis terkikisnya ideologi keimanan, amaliyah keislaman dari tahapan-tahapan itu. Hanya kemudian ketika baginda Rasul lahir di sana, orang sudah berada pada level paling pedas, mun ramen mah geus kalapir. Siapa yang tidak kenal Abu Jahal? Siapa yang tidak kenal Abu Lahab? Jadi nanti prosesnya dikembalikan. Mun tadi tina iman, Islam, asin, fasik, munafik, kafir, hari ini dibalik. Dakwah Rasul berhadapan dengan orang kafir, kemudian terkikis dari mendustakan menjadi tidak mendustakan, kesini nifaknya hilang, kesini tidak berani maksiat, jadilah nanti dia mendapat hidayah thoriqiyah untuk menjadi Islam kembali. Dan itu berabad-abad. Nabi Ibrahim itu hidup semasa tahun 2595 sebelum Masehi. Kalau dihitung ada 30 kurun dari Nabi Ibrahim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau dihitung Nabi Adam sampai ke Nabi Idris ada 9 kurun. Bin nate. Ti Nabi Muhammad mah 30 kurun. Ayo urang pan heup ngapalkeun teh sabab eueuh jalan soheh, sabab taya jalan soheh. Padahal lamun diapalkan masuk coba. Bin Ya'uq, bin Anu, bin Arfasan, wah itu banyak nanti. Nah, setiap nabi itu menyelesaikan kelacutan, kekafiran agar mereka yang sudah berada dalam level terbawah dari degradasi rek dipikeun ti seri anak gitu, harus kembali ke top level. Dalam satu status di mana orang dari mukmin bisa menjadi kafir, datang nabi baru, dia harus menyampaikan nilai ajaran dari sehingga objeknya mereka kafir kemudian nanti menjadi apa? Iman. Itu. Nu cager jadi gelo, datang deui nu gelo kudu naon? Cager. Banyak hal. Betapa anak-anak Nabi Yakub yang berjumlah berapa? 12. 11 plus 1 Nabi Yusuf. Itu berdiaspora ketika Yusuf singkat cerita sudah sampai di Mesir menjadi pejabat Mesir. Bani Israel itu 75 orang yang pindah dari Kan'an, hijrah, migrasi menuju Mesir.
oleh Fir'aun, disimpan di delta sungai Nil. Selama 400 tahun Bani Israel berada di Mesir. Dari 75 orang, 400 tahun kemudian jumlahnya jadi 2 juta. Sehingga ketika Fir'aun dalam kisah yang terabadikan dalam Al-Quran mengejar Nabi Musa, kemudian menyeberang sungai Laut Merah yang terbelah itu kan, anidrib bi'asokal bahar, hajar deh bahar, udah enak dah hajarnya, anidrib bi'asokal bahar, hajar deh, hajar mengagebung. Lalu dipukullah permukaan Laut Merah itu, sehingga biidnillah terbelahlah Laut Merah. Lalu Nabi Musa dengan 2 juta Bani Israel menyeberangi Laut Merah untuk menuju mana? Targetnya Bani Israel harus kembali ke Palestina, daerah Kanaan, karena asal muasalnya dari Kanaan. Sampai tidak? Sejarah mencatat ada friksi di internal Bani Israel, kemudian muncullah agama Yahudi. Karena di antara anak-anak Nabi Yakub yang paling sering naik dan turun ranjang itu Yahuda. Kemudian Allah anugerahkan walud, banyak anak. Dari sekian banyak putra Nabi Yakub, yang banyak keturunannya itu Yahuda. Lalu mereka berbangga dengan marga Yahud, sehingga kebanggaan atas marga menghasilkan klaim satu agama bernama agama Yahudi. Padahal agama ateis ngan di aku. Urang ngaran ceceng, pamajikan opat, anak mang puluh 10 tahun kemudian sakampung kabeh anak turunan urang. Nah, nyeun agama anyar, agama ceceng. Itu mirip-mirip itu. Karena ada orang yang sombong tidak mau menerima kebenaran karena banyak. Ada orang yang tidak mengakui dakwah Nabi, misal bangsa Romawi. Kan Rasulullah dalam satu kisah pernah berkorespondensi, bersurat, beliau menulis surat resmi. Surat pertama diberikan ke penguasa Persia, agamanya Majusi. Surat yang kedua diberikan ke bangsa Romawi, agamanya Nasrani. Karena tidak menganut agama Samawi, maka penguasa Majusi merobek kertas Rasulullah, bahkan indah makila utusannya dibunuh. Tapi surat yang diterima oleh bangsa Romawi, oleh kaisar, itu dibaca, tidak disobek. Tadinya konon katanya kaisar mau Islam, tapi para rahib, para pendeta itu kemudian melobi terhadap kaisar Romawi. Masa kita yang banyak mau tunduk kepada Rasulullah yang hanya punya tanah secuil di Madinah? Jadi ada kalanya banyak kuantitas itu membuat sombong. Nah, maksud saya adalah poin penting dari ayat ini, ketika bangsa Israel berjalan jauh dari Mesir menuju Palestina, itu kan tidak sampai, karena Nabi Musa akan meninggal. Sampai di mana perjalanan Bani Israel waktu itu? Perjalanan panjang dikejar Fir'aun sampai sungai Urdun sebelah timur. Nanti kelak rombongan besar itu dipimpin oleh muridnya Nabi Musa, yang dalam kisah lain murid itu ikut Nabi Musa untuk ketemu Nabi Khidir. Siapa? Nah, Yusa bin bodoh wah atau sing ari inget gerah. Dialah yang membawa rombongan besar dari Yordan menuju Palestina. Poinnya adalah fataqatta'u amrohum. Ini keren sekali Al-Quran mendeskripsikan. Fataqatta'u amrohum bainahum zuburo. Bahwa setiap umat yang Allah beri bagi mereka nabi yang diutus,
Setiap umat di mana Rasul Allah utus kepada mereka, akhirnya taqatta'u amrahum, rata-rata memecah diri dengan sendirinya. Bisa motif politik, bisa motif bangsa, bisa motif keluarga, tapi pada prinsipnya perpecahan itu kemudian diperkuat dengan klaim satu agama versi mereka. Orang Nasrani, kita sering menyebut Nasoro dalam Al-Quran. Nasrani itu bukan agama, apalagi digubah sekarang jadi Kristen. Nasrani itu nama kampung, namanya Nazaret. Nazaret itu bahasa Ibrani. Kalau rumpun bahasa Ibrani itu rumpunnya nanti di atasnya bahasa Aramaik. Setiap milah Ibrahimiyah, agama-agama yang dibawa oleh Nabi keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail, ya kan? Kemudian nabi-nabi bangsa Yahudi keturunan Nabi agamanya agama Ibrahimiyah. Kata kita itu Islam. Bahasanya kalau bangsa Yahudi itu bahasanya bahasa Aram. Kalau bangsa Yahudi itu Ibrani. Rumpun teratasnya Aram. Kalau bangsa Arab ya bahasa Arab. Tapi kitab suci yang Allah berikan kepada mereka sesuai dengan bahasa mereka pada waktu itu selalu mencantumkan tentang nama Rasul akhir zaman. Ketika turun kitab Taurat kepada Nabi Musa, disampaikan bahwa nanti ada Rasul akhir zaman, namanya dalam bahasa Ibrani itu Himda atau Hamida. Lalu kemudian ketika Nabi Isa diutus oleh Allah kepada bangsa Romawi, sementara dia berbangsa Yahudi, itu kan sudah ada Injil. Injil juga mengutip nama Rasul akhir zaman. Cuman 60 tahun pasca Nabi Isa meninggal, Injil dirubah dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Latin. Nama Hamda, Himada dan Hamida menjadi Parakletos. Lihat surah kedua ayat ke-14. Poinnya apa? Kenapa umat terpecah? Karena egosentris. Kenapa muncul agama Yahudi, agama Nasrani, agama-agama yang bermunculan di tiap kelompok? Negara iyo di Jepang ayah Shinto, itu klan besarnya Majusi. Di Bali ayah Hindu, Buddha. Klan besarnya ya kaum paganisme, Ubadatul Ausan, tidak berbeda dengan kaumnya Nabi Nuh. Kita tidak sedang menyebut nama-nama agama lalu kemudian mendudukkan dalam porsi dan nilai yang sama. Inna dina indallahil Islam, agama yang paling legal menurut Allah adalah Islam. Sehingga Islam ialah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Lalu kemudian terjadi satu bangsa mengklaim satu agama, satu daerah mengklaim satu agama, fataqatta'u amrahum bainahum suburo. Nemrak terang-terangan nyieun ajaran, nyieun ngaran pikeun agama maranehna. Terpecah, tidak lagi sebagai satu kesatuan dalam satu ideologi, tidak lagi menyebut Islam sebagai agama, padahal mereka adalah umat dari nabi-nabi yang Allah utus kepada mereka. Kurang kumaha jumlah rasul diutus ke Bani Israel, welasan.
banyak dari mereka yang dibunuh. Tapi mereka kemudian mengklaim agama Yahudi, padahal ajarannya ajaran Islam. Kurang kumaha ketika dalam satu ayat Allah memerintahkan kepada Nabi Isa alaihissalam, sampaikan kepada kaummu wahai Isa, kelak Rasul akhir zaman itu namanya Ahmad. Ya kan, dalam satu ayat, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa mubasysyiran, tugas Nabi Isa itu menyampaikan kabar baik. Mubasysyiran bi rasulin, atas satu utusan, ya'ti yang bakal datang, min ba'di setelahnya, ismuhu Ahmad. Nama Rasul akhir zaman itu bernama siapa? Ahmad. Ahmad teh bahasa Arab. Bahasa Ibrani hamada, hamida, himda, himada. Bahasa Latina parakletos. Ada nggak celah untuk keluar dari agama Islam? Ada nggak jalan untuk keluar dari agama Islam? Tidak ada, kecuali mereka memiliki egosentris yang sangat tebal. Ananiah. Ari Ananiah teh anak make nisbat jadi dewean. Dewean teh kuringan, meus-meus kudu kuring, meus-meus kumaha, kuring kumaha aing we lah. Dekat-dekat dengan nilai-nilai sofistikated. Indiyah, La'adriyah, Inadiyah. Nah johar dina Kharidatul Bahiyah nanti ada kaum yang suka menghujat agama, disebutnya saufasato, iyah dalam bahasa kuliah umum disebut sofistikated. Dagelan mereka Indiyah, Inadiyah, La'adriyah. Puncaknya Ananiah, egosentris. Tidak mau kalah, tidak mau menerima ide orang lain, tidak mau mengikuti orang lain, padahal yang membawanya Rasulullah. Keun bae sia Rasul aing lobaan. Maneh menang wahyu, kuring mah menang jelema loba. Boleh kamu wahai Nabi Muhammad mendapatkan Quran dari Allah, tapi kami bangsa Mekah itu, bangsa Quraisy itu adalah bangsa mayoritas. Seperti itu. Mereka ego terhadap kelompoknya masing-masing, ego terhadap bangsanya masing-masing. Artinya jelas apa yang digambarkan oleh Al-Quran, fataqatta'u amrahum bainahum suburo. Tidak sembunyi-sembunyi, mereka membuat kelompok, partai-partai. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok membuat aturan di internal mereka, berbahagia dan berbangga diri dengan aturan yang mereka buat. Padahal Nabi Isa membawa ajaran Islam, ajarannya tauhid, ani'budullaha wajtanibut togut, itu bahasanya. Nabi Isa meninggal 60 tahun kemudian, Paulus membuat satu rumusan baru dalam tauhid yang dia klaim adalah tauhidnya Injil. Dia kumpul-kumpul dengan pastor yang lain, membuat satu konsili, kemudian disebut konsili Nikea, memutuskan ada dua mazhab dalam Kristen, Unitarian dan Trinitarian. Itu menyalahi ladaihim farihun. Bangsa Yahudi sudah nyata-nyata Nabi Musa mengajak kepada ajaran Gusti Allah. Mereka mengklaim Uzairubnullah. Banyak hal yang kemudian menjadi dagelan, menjadi alasan yang mereka buat-buat untuk menjauhi nilai ajaran yang paling hakiki, yaitu ajaran Islam. Sejarah itu akan mengulang peristiwa yang sudah pernah terjadi untuk kemudian bisa ditemukan di masa yang akan datang. Penting bagi kita belajar sejarah, memahami sejarah, bahkan memperdalam alur dari sejarah, agar ketika kita menemukan hal baru, kita baca kasus yang menimpa umat Nabi Musa misal, itu kan jauh sekali. Kita baca bagaimana pembangkangan bangsa
Israel terhadap Nabi Isa itu 600 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Kenapa harus kita baca? Karena kelak kita akan berhadapan dengan bangsa Nasrani dalam agama Kristen. Tinggal diulang saja hari ini seperti apa, pasti pernah terjadi sebelumnya. Al-Quran menggambarkan dengan jelas, fataqatta'u amrahum bainahum subura kullu hizbim bima ladaihim farihun. Mereka berbahagia, mereka berbangga diri, mereka lebih memilih membanggakan apa yang mereka buat daripada apa yang Allah berikan kepada mereka. Intinya, tetap dalam suasana apapun kalian menjadi santri, tetap perdalam ilmu agama, tetap pertebal keyakinan, tetap perbanyak kajian. Tidak boleh dalam satu majelis kita membuka kitab ketemunya nanti mukim. Satu makhtutot, satu coretan itu tidak boleh hanya dibaca satu kali. Satu kali mendapatkan satu coretan. Pertemuan kedua kita kaji lebih dalam apa yang kita dapatkan sebelum. Terus diulang. Insya Allah kita akan mendapat ilmu yang paripurna. Jangan kalian merasa cukup dengan setengah ilmu yang ada di pesantren ini. Sebab ada kaidah dalam Diwan Asy-Syafi'i, naqsul ilmi akhtaru minal jahli. Kurang ilmu, dia punya ilmu tapi kurang. Akhtaru itu lebih dikhawatirkan minal jahli ketimbang bodoh sekalipun. Orang ada 3 tipologi. Pertama, tidak makan buah. Yang kedua, makan buah yang basi. Yang ketiga, makan buah yang matang. Mending ini lamun dihitung, mending kita tidak makan buah sama sekali daripada makan buah yang nanti banyak umat yang sakit perut karena para pendakwah, para pengajar menyampaikan ilmu yang kurang dia pahami, yang kurang syamilah, musmilah, istiqomah, istimroriyah. Kaji dengan teliti, baca dengan seksama, perdalam sedalam-dalamnya. Tidak hanya di tempat ini, datangi perpustakaan, baca kitab yang lain, temui siapapun yang bisa menjadi Google People bagi kalian. Shadaqallahu maulana al-azim.